Selamat pagi sahabat home. Selamat pagi. Kakak, masih lemes loh lemes ya, kakak-kakak Kak. di sini. Yuk kita sapa lagi ya Kali kakak yang lagi. di sini dan juga teman-teman yang di Wah. rumah ya. Sekali lagi yuk, selamat pagi, sahabat home. teman-teman. Selamat pagi. Wow, Kak nggak kerasa ya, Iya. sudah 24 hari menginjak tahun 2021. Betul Kak. Hah, apa ya yang berbeda? Apa Nggak tuh yang ada. baru? Rambut baru. Baju baru dong. Baju baru juga, Apa satu lagi lagi yang ya? baru Kak. Kenapa? Tema yang baru juga pastinya ya. Betul, tema kita yang baru juga yaitu home. Oke, nah sebelum kita nyanyi-nyanyi, kita mau bergembira sama-sama. Kak Ade sama Kak Emi mau ajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk yuk kita buka Alkitabnya di Yohanes 6 ayat 35. Bagi adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa menyiapkan Alkitabnya sendiri, bisa dibantu sama mama, papa, kakak, mungkin ada om atau tantenya. Kita bisa membuka Alkitab bersama di Yohanes 6 ayat 35. Sudah semua? Sudah. Lemas, sudah semua? Kalau sudah semua, Alkitabnya ditaruh di sampingnya ya atau di belakangnya. Silakan bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama ya Kak Emi ya. Betul. Kita mau bilang setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Kasih Yesus. Sambil bergerak ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Oke, luar biasa sekali ya Tuhan. Kasihnya Tuhan buat kita. Nah yuk kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan selamat pagi, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan izinkan kepada kami. Hingga detik ini ya Bapa, kami sudah memasuki tahun yang sangat baru ini. Tapi kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan atas kasih yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biarlah Tuhan yang tuntun kami, biarlah Tuhan yang mengizinkan kami, biarlah Tuhan yang memampukan kami agar kami bisa bersuka cita Bapak, walaupun di tengah-tengah pandemi ya Bapak. Kami menyerahkan ibadah kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Kakak mau gak datang ke Yesus? Mau dong, Dek.
Kalau kita datang ke Yesus, kita pasti nggak akan lapar lagi. Iya, nggak akan lapar ya, Dek. Kenapa Betul. sih kita datang ke Tuhan Yesus nggak akan lapar? Ya karena Tuhan itu yang menyediakan segalanya buat kita. Nah, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita masih bernyanyi lagi. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan lapar lagi. Kita nyanyi sama-sama ya Kak ya. Yuk. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan lapar lagi. Karena Yesus adalah roti hidup. Datanglah kepada Yesus. Datanglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan lapar lagi. Karena Yesus adalah roti hidup. Datanglah kepada Yesus. Serahkan dirimu sekarang untuk mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kau terlambat, sekaranglah waktunya. Katakan tua gampang, ikut Yesus. Katakan tua gampang, ikut Yesus. Katakan tua gampang, ikut Yesus. Ikut Yesus selamanya. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan lapar lagi. Karena Yesus adalah roti hidup. Datanglah kepada Yesus. Datanglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan lapar lagi. Karena Yesus adalah roti hidup. Datanglah kepada Yesus. Serahkan dirimu sekarang untuk mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kau terlambat, sekaranglah waktunya. Katakan tua gampang, ikut Yesus. Katakan tua gampang, ikut Yesus. Katakan tua gampang, ikut Yesus. Ikut Yesus selamanya. Ikut Yesus selamanya. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin, bimbing, dan sertai kami ya Bapa, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita buka dulu ya Alkitabnya kakak-kakak ya. Mari kita buka lagi Alkitab kita di Yohanes 6 ayat 35. Kita baca sama-sama ya Kak ya. Yuk, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayo cepat, nanti kita ketinggalan ceritanya Tuhan Yesus loh. Iya sebentar, aku siapin bekalku dulu. 5 roti dan 2 ikan. Oke, sudah siap. Ayo kita berangkat. Adik-adik, anak itu bukan anak orang kaya. Bekal yang dibawa cuma 5 roti jelai, roti yang murah, dan 2 ikan kecil. Anak-anak tadi terus berjalan setengah berlari supaya bisa cepat sampai di tempat Tuhan Yesus mengajar. Ayo, tuh lihat tuh udah banyak kan orang di sana. Nanti kita nggak bisa dapat tempat duduk di depan. Ayo. Akhirnya sampai juga. Hari ini kira-kira Tuhan Yesus mau cerita apa ya? Terus Tuhan Yesus mau buat mukjizat apa ya? Iya, seru ya pasti. Kemarin katanya ada orang lumpuh yang disembuhkan loh. Dia bisa jadi jalan gitu. Padahal dia sudah 38 tahun loh lumpuhnya. Wah, keren banget ya. Hebat banget Tuhan Yesus itu. Dia benar-benar maha kuasa. Adik-adik,
semua orang di sana dan anak-anak sudah tidak sabar mendengar cerita Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mulai mengajar, mulai bercerita, dan semua orang di sana mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saking asiknya, tidak terasa hari sudah mulai sore. Wah, pasti banyak orang-orang di sana yang lapar karena tidak semua orang membawa bekal seperti anak kecil tadi. Filipus, di mana kita bisa membeli roti untuk memberi mereka semua makan. Hah? Beli roti Tuhan? Untuk orang sebanyak ini? Ini jumlahnya ribuan loh Tuhan. Uang 200 dinar gak akan cukup loh Tuhan untuk memberi mereka makan roti meskipun cuma potongan kecil aja. Adik-adik tahu nggak 200 dinar itu berapa? 1 dinar itu upah orang kerja 1 hari. Kalau sekarang di Malang itu kira-kira 1 harinya Rp115.000. Berarti kalau 200 hari kerja kira-kira 23 juta. Wow, 23 juta roti nggak cukup untuk memberi mereka makan. Jadi berapa orang sih sebenarnya yang ada di sana? Wah, Tuhan, sebenarnya ada anak kecil di sini yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa gunanya untuk orang sebanyak ini? Tuhan Yesus, ini bekalku. Kalau Tuhan Yesus mau, ambillah. Adik-adik, anak kecil itu bukan anak orang kaya. Tetapi dia mau memberikan bekalnya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan memberi makan orang banyak yang ada di situ. Tapi kira-kira cukup nggak ya? Lalu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu mengucap syukur dan memberkatinya. Lalu Tuhan Yesus memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada banyak orang. Wah, adik-adik tahu 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan tidak habis-habis loh. Ada dan ada terus sampai semua orang yang ada di sana bisa makan sampai kenyang. Nah, adik-adik lihat 5 roti dan 2 ikan itu memang sedikit. Tetapi ketika yang sedikit itu diletakkan di tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan diberkati olehnya, maka yang sedikit itu cukup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apakah semua sudah kenyang? Sudah Tuhan, sudah. Kalau begitu, kalau masih ada sisa, tolong kumpulkan di keranjang-keranjang ini ya. Jangan ada makanan yang dibuang-buang. Lalu murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan potongan-potongan roti dan ikan yang masih ada. Dimasukkan di keranjang-keranjang. 1, 2. Wah, ternyata sisanya masih ada 12 keranjang. Padahal tadi yang makan ada 1, 2, 3, 100.000. Wah, 5.000 orang laki-laki dan belum lagi anak-anak dan perempuan. Wah, adik-adik, hebat ya Tuhan Yesus itu. Lalu setelah itu orang-orang banyak pulang ke rumah mereka dan juga Tuhan Yesus pergi ke seberang danau. Keesokan harinya, orang-orang banyak kemarin yang melihat mukjizat itu terjadi dan juga yang ikut makan, mereka datang lagi mencari Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, lihat sepertinya Tuhan Yesus ada di sana deh, di seberang danau itu. Ayo. Mereka mendatangi Tuhan Yesus. Tuhan kok sudah sampai di sini nggak bilang-bilang sih? Kami mencari di tempat yang kemarin itu loh. Tapi adik-adik tahu, saat Tuhan Yesus melihat orang-orang banyak itu mencarinya, Tuhan Yesus malah sedih. Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus sedih? Kamu mencari aku hanya karena kamu makan roti yang kemarin itu kan? Kamu kesini bukan karena mau percaya kepadaku, tapi kamu hanya ingin mengenyangkan perutmu saja. Roti itu hanya mengenyangkan kamu sebentar saja, lalu kamu akan lapar lagi. Bekerjalah untuk mendapat makanan yang tidak dapat binasa, tetapi bisa membawamu ke kehidupan kekal. Tapi Tuhan, bagaimana caranya kami bisa dapat roti yang mengenyangkan kami terus? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak mau kalau kita datang kepadanya hanya untuk mencari berkat-Nya. Tuhan, aku lapar. Tuhan, beri aku makan ya. Tuhan, aku hari ini mau ulangan. Tuhan berkati ya supaya nilaiku 100. Bukan begitu adik-adik. Yang paling penting datang kepada Tuhan Yesus itu bukan untuk mencari makanan atau berkat fisik kita saja, tetapi untuk mendapatkan berkat keselamatan dan hidup kekal. Tuhan Yesus bilang kan tadi di dalam Yohanes 6 ayat 35, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi." Wah, Kak, itu artinya apa kita harus makan Tuhan Yesus? Enggak, bukan begitu. Akulah roti hidup. Seperti roti yang kalau kita makan akan membuat kita kenyang dan kita bisa dapat kekuatan dari roti yang kita makan itu. Maka Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya seperti roti. Karena dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk memberi kita hidup yang kekal bersama dia di surga nanti. Terus membuat kita kenyang, bukan hanya perut kita saja yang kenyang, tetapi hati kita juga kenyang oleh kasih sayang Tuhan. Selain itu, apalagi Kak? Memberi kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan di dalam hidup kita. Nah, tapi kita hanya bisa kenyang kalau kita makan rotinya, bukan? Makan roti hidup artinya menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus itu artinya kita mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kita juga menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan jangan lupa juga kita mentaati firman-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik nggak mau lapar lagi, mau kan semuanya datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah roti hidup kita. Siapa yang mau? Aku. Kakak juga mau. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan, datanglah pada Yesus dan kau tidak akan lapar lagi. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan lapar lagi. Karena Yesus adalah roti hidup, datanglah kepada Yesus. Datanglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan lapar lagi. Karena Yesus adalah roti hidup, datanglah kepada Yesus. Serahkan dirimu sekarang untuk mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kau terlambat, sekaranglah waktunya. Katakan tua gampang ikut Yesus, katakan tua gampang ikut Yesus, katakan tua gampang ikut Yesus selamanya. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan lapar lagi. Karena Yesus adalah roti hidup, datanglah kepada Yesus. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan lapar lagi. Karena Yesus adalah roti hidup, datanglah kepada Yesus. Serahkan dirimu sekarang untuk mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kau terlambat, sekaranglah waktunya. Katakan tua gampang ikut Yesus, katakan tua gampang ikut Yesus, katakan tua gampang ikut Yesus selamanya, ikut Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah lahir bagi kami. Terima kasih dan tolong kami untuk kami selalu percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan yang terus menolong mereka, memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, walaupun di tengah pandemi saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para dokter, suster, dan semua pasien yang saat ini mungkin juga terkena COVID. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang boleh memulihkan mereka, dan juga Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, kiranya Tuhan yang juga melindungi kami semua, dan biarlah pemerintah yang ada saat ini juga bisa membuat kebijaksanaan dengan penuh hikmat yang dari Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, Tuhan yang terus menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jadi Kak Emi, masih Jadi, lapar? Enggak lagi Kong, kita udah percaya bahwa Yesus adalah roti hidup. Oke. Yuk teman-teman, kita mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi sama-sama. Home. Kak Algi Kai Bromo. You are my home. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam
Yesus. Terima kasih. Selamat hari Sampai jumpa Minggu. hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Udah siap untuk area hari ini ya? Area kelas kecil mulai batita sampai kelas 2 SD. Yang pertama, adik-adik print gambar ikan dan roti yang tersedia di link bit.ly/area 24 Januari. Kedua, warnai dan potong setiap bagian. Selanjutnya, tempel ikan dan roti di balik keranjang secara acak. Yang keempat, tempelkan semuanya ke selembar kertas kosong. Yang kelima, tulis atau tempel ayat bacaan hari ini di keranjang. Adik-adik, jangan lupa untuk dokumentasikan dan upload ke Instagram @KA_GKI_Bromo ya. Untuk adik-adik kelas besar mulai 3 SD sampai 3 SMP. Area hari ini yang pertama, siapkan 2 piring kertas atau karton atau kertas tebal. Yang kedua, lipat kertas menjadi 2, buat setengah lingkaran kecil di lipatan sebagai tempat untuk menaruh kartu komitmen. Langkah yang ketiga, rekatkan ayat Alkitab di bagian tengah atas piring dan hiasi piring kertas. Yang keempat, setelah selesai, buatlah berdiri untuk menaruh kartu komitmen. Yang kelima, lipat piring kertas lainnya menjadi 2, lalu lipat lagi satu sisi menjadi 2 lagi, sehingga tepi kertas berada di tengah piring. Setelah itu, rekatkan kertas di lipatannya. Nah, langkah yang terakhir, letakkan kartu komitmen di tempatnya. Contoh area dapat dilihat di bit.ly/area 24 Januari. Jangan lupa dokumentasikan area hari ini dan upload ke Instagram @KA_GKI_Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini. Tuhan Yesus memberkati.